Jujur ya, yang bikin aku paling takut gak lolos tuh ya bukan bahasa Jepang. Yang bikin aku paling takut gak jadi ke Jepang tuh karena medical. Beneran, kalian apa ada ngerasain sama aku nggak? Gitu. Sampai aku tuh bener-bener takut karena aku dulu main game terus. Dulu sampai malam, sampai pagi main game ya kan. Mata aku tuh takut kayak kenapa-napa, takut minus, takut nggak bisa jadi gitu kan. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut cinta kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah hidupku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, terangi hidupku dengan kehangatanmu. Guys, hari ini hari Selasa. Tuh, kemarin kan di sini apa namanya teh? Rumputnya masih panjang-panjang ya. Tuh udah hilang guys. Padahal baru kemarin ya hari Senin aku kan vlognya di sini. Ini rumputnya udah panjang. Masih panjang. Sekarang udah dibabat. Ini by the way mendung guys cuaca. Tuh kondisi cuaca hari ini guys mendung. Ini gerimis ojak ya, bakal kehujanan ya. Kacau. Alhamdulillah guys. Aing mah harusnya pulang cepet ini jam 4 lembur, pulang jam 6, tapi harus tetap semangat ya guys ya. Wah ada burung gagak guys. Jadi di Jepang tuh banyak burung gagak. Ya banyak burung gagak. Halo Milea, kamu hari ini mau dibawain apa ini ya? Baru pulang kerja. Oh, pecel lele. Oke. Sesederhana itu guys. Ya, akhirnya guys bisa rebahan juga setelah capek kerja seharian. Ya Allah, capek pisan hari ini mah bener-bener guys. Aku nggak kuat, kayak pengen pulang bener. Capek banget, badan nggak tahu ya. Ini akibatnya teh tidur malam terus juga emang kerjaannya lagi banyak sekarang teh cuy. Jadi kalau abis liburan musim panas kayak gini teh barang teh banyak banget beneran. Biasanya teh kalau di pabrik yang sekarang aku kerja tuh kalau di musim dingin tuh barangnya sedikit, jadi aku bisa pulang cepet terus tuh. Jarang lembur lah, gak ada lemburan. Kalau di musim panas gini banyak lembur gitu, barangnya banyak, gede-gede, capek guys beneran. Mau ngeluh tapi butuh. Aduh badan pegelin mas, minum oskadon espo. Oh ya guys, by the way nya kemarin tuh aku tuh lihat di berita di TikTok, di YouTube tuh. Sebenarnya aku tahu dari senpai sih. Senpai tuh bilang katanya, "Jak, kamu tahu nggak gitu kan ada anak magang yang baru 2 hari katanya kerja di Jepang terus meninggal dunia." Kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa gitu kan ya? Terus aku cari tahu ternyata itu teh gara-gara apa ya namanya teh? Nepunso gitunya. Nepunso atau apa aku? Bahasa Jepangnya teh nepunso. Istilah karena oi tozo. Dare Hafiznya. Lanjut tadi ada Hafiz. Jadi apa teh? Jadi saking panasnya di Jepang teh bisa sampai menyebabkan kematian guys, beneran. Dehidrasi lah istilahnya ya. Makanya kita kalau misalkan kerja tuh di musim panas tuh harus banyak minum. Orang Jepang juga sering ngingetin, maksudnya tuh kayak jangan lupa minum yang banyak ya gitu kan, minum yang cukup gitu. Soalnya musim panas gitu. Terus juga kita biasanya di musim panas tuh dikasih baju yang tipis gitu, biar nggak terlalu panas gitu. Terus juga karena kita mah kerjanya di dalam pabrik ya, jadi nggak dikasih baju yang ada kipasnya gitu. Beda sama anak-anak yang di Genba tuh, yang kerjanya di lapangan. Aku bener-bener
salut lah sama anak-anak Genba, beneran kasihan sebenarnya guys. Buat teman-teman yang kerja di Genba, pokoknya hati-hati kerjanya gitu kan ya. Musim panas, banyak-banyak minum, banyak-banyak istirahat. Bayangin ya, aku aja kerja di dalam pabrik, di dalam gitu kan. Panasnya luar biasa guys, beneran, bener-bener apa namanya teh, basah semuanya gitu, baju semua. Apalagi yang kerjanya di luar gitu. Bayangin tuh. Kan kalau misalkan anak-anak Genba yang kerja di Tobi, yang kerja di bangunan gitu kan, di lapangan kerjanya. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya panas, bener-bener panas gitu kan. Nggak ada pelindung apapun. Paling pakai baju, ya itulah. Makanya wajar kenapa banyak anak Genba yang ngeluh, banyak anak Genba yang apa ya namanya teh. Inilah gitu. Kalau misalkan di video-video kan mereka bicara benar-benar, ya di Jepang tuh nggak gampang gitu guys. Benar-benar di Jepang tuh nggak gampang kerja di Jepang tuh. Makanya kalian tuh harus mempersiapkan hal-hal tersebut lah istilahnya. Gitu. Jadi penting sekali bahwasanya jangan cuman kita tuh cuman pengen pergi ke Jepang, kerja di Jepang tanpa kita tuh mengetahui gitu kan sebenarnya tuh kerja di Jepang tuh seperti apa sih gitu kan. Kalian juga harus cari tahu dulu tuh. Misalkan kalian nanti misalkan nanti kalian kerjanya di pertanian. Nah, kalian sekarang tuh bisa nyari konten-konten orang yang di pertanian gitu, kerjanya seperti apa gitu kan. Mungkin kalau di channel ini kalian nggak bisa tahu ya kayak kerjanya gimana gitu kan, karena aku ya kerja di pabrik dan susah lah buat bikin video karena kerja ya di dalam pabrik itu ada aturan-aturan tersebut. Paling bisa ambil sedikit-sedikit aja gitu kan, kayak gitu. Tapi sekarang sih kayak di anak-anak pertanian, anak-anak Genba tuh banyak yang bikin video di TikTok, di YouTube yang edukasi gitu kan ya. Itu tuh bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin nggak tahu gambaran sama sekali di Jepang tuh seperti apa, ya kan? Gitu. Jadi untuk bekerja di Jepang itu sebenarnya nih ya, bahasa Jepang tuh nomor belakang lah teman-teman, nomor belakang, nggak jadi nomor depan. Yang jadi nomor pertamanya adalah fisik kita kuat atau enggak menghadapi 4 musim di Jepang tuh. Musim dingin siap dinginnya, makanya kayak yang patah tulang ya kan, yang patah tulang tuh susah buat berangkat, yang ada riwayat patah tulang, terus TBC kayak gitu. Karena saat di musim dingin itu bener-bener sampai ke tulang-tulang sakitnya. Nah, yang ditakutin itu yang ada riwayat patah tulang itu kerasa lagi nanti pas musim dingin. Aku bener ya, jujur nggak bohong, sumpah ini mah ya guys. Aku juga nyepelein pas awal-awal masuk musim dingin. Aku sama senpai juga kayak bilang, kan senpai kan nanti nih kalian di musim dingin katanya bakal dingin banget gitu. Gini-gini siap-siap kayak beli sarung tangan yang tebel, baju gitu kan. Dalam hati nih ya paling dingin biasa lah gitu kan, kayak di Bandung gitu kan, kayak di Indonesia lah. Ini aku ya, karena kan di Miyazaki nggak ada salju juga. Ternyata guys, beneran itu mah ya, sampai aku kan awal-awal tuh nggak pakai sarung tangan, ini sampai ke jari-jari kayak gini nih, buset, bener-bener kayak ditusuk jarum rasanya. Jujur ya, aku mah kayak ditusuk jarum. Nanti kalian ngerasain kalau misalkan kalian udah kerja di Jepang, ini kayak ditusuk jarum. Terus nih telinga nih, perih banget telinga. Terus ini bibir pecah-pecah. Terus ini muka kering banget, kayak sama pecah-pecah juga gitu. Harus pakai pelembab. Baju juga ini ya, kalau misalkan pakai baju satu, dua lembar aja, 2 lapis gitu. Belum cukup, bahkan 3 gitu kan. Apalagi yang di Hokkaido yang paling dingin ya di Jepang tuh Hokkaido. Mereka bisa sampai 5 lapis pakai baju. Gila. Udah mah dingin, kerja capek, kerjanya berat juga. Waduh, rasainnya gimana tuh rasanya? Ya aku udah ngerasain lah ya, ininya lah di musim dingin kayak gimana gitu kan. Tapi kalau menurut aku sih di musim dingin tuh cuman nggak enaknya tuh pas di perjalanan doang gitu kan. Karena aku kan di dalam pabrik ya, di dalam pabrik meskipun dingin ya masih bisa bertahan lah gitu. Tapi kalau udah di luarnya, aduh, bener-bener gak kuat cuy, beneran. Tapi nih ya, kalau misalkan di musim dingin tuh kita tuh jadi gak gampang capek kerjanya teh, enakin lah gitu kan, gak gampang capek. Beda kalau di musim panas mah ya aku terbiasa ya, di Indonesia kan panas ya cuacanya gitu kan, gak dingin gak panas, biasa-biasa aja, panas dikit mah gak apa-apa gitu kan. Tapi nguras banget tenaga, kayak bener-bener musim panas tuh kayak bikin lemas gitu, cepet capek gitu kan. Terus juga olok baju gitu,
Jadi baju tuh sehari bisa ganti, sehari ganti gitu kan. Kalau di musim dingin meskipun kita pakai baju 5 gitu kan, kita pakai besok-besok lagi pun nggak bau gitu kan, nggak lengket nggak gimana karena kan musim dingin ya gitu. Tapi kalau musim panas itu bener-bener bau pokoknya mah, karena basah, semua basah setiap hari tuh. Kita harus ganti entah kaos kaki entah semuanya gitu kan. Wah gila sih beneran gitu. Oh iya, terus kalau misalkan musim panas nih, aku ada sedikit apa namanya teh sharing aja ya. Jadi dulu di musim panas pertama kali aku kerja di Jepang itu teh, aku sempat gatel-gatel teman-teman, gatel-gatel badan aku, merah-merah gatel-gatel. Hampir 1 minggu aku beneran kayak di perusahaan juga aku kayak kenapa ini gatel banget ya, kayak merah-merah lah gitu. Aku belum pernah penyakit gatel dari rumah pun nggak ada. Terus aku telusuri, aku cari tahu di Google kayak gitu ya. Ternyata penyebabnya tuh mandi pakai air anget, air panas. Jadi kalau musim panas tuh kan cuacanya lembab. Terus juga aku kan kerja di bagian kimia gitu kan ya. Itu pokoknya jangan sekali-kali kalian mandi pakai air panas atau air anget di musim panas. Itu bakalan numbuhin kayak jamur-jamur di dalam diri kita gitu kan, dari apa ya, gas yang kayak gitu. Jadi menjalar lah gitu. Itu yang bikin gatel katanya. Makanya setelah itu aku udah nggak mandi lagi pakai air hangat lah gitu, air dingin aja. Karena meskipun di musim panas nih ya teman-teman ya, kalau pagi kan ya tetap ya, maksudnya tuh nggak panas-panas banget gitu kan, enak gitu kan pakai air hangat gitu pagi-pagi ya, kalau pagi gitu kan. Jadi aku selalu pakai air hangat meskipun musim panas tuh. Terus apalagi kalau pulang kerja nih, meskipun cuaca panas gitu ya, kita kayak pakai air hangat tuh kayak badan tuh jadi seger lagi gitu kan, enak lagi gitu kan. Kan kalau di Jepang kan toiletnya ada air hangatnya ya, ada air dinginnya, jadi enak teh gitu kan. Waktu itu tuh aku selalu pakai air hangat tuh. Wah bener-bener, sekarang mah enggak, karena takut gatal-gatal lagi. Pokoknya mah itu sih pengalaman-pengalaman yang aku bisa sharing aja ke teman-teman, mudah-mudahan kalian jangan ngalamin gitu. Jadi intinya buat teman-teman nih yang harus kalian persiapkan dari sekarang sedini mungkin sebelum nanti kalian benar bekerja di Jepang. Fisik sih, yang paling penting fisik, beneran. Kalau misalkan bang berat badan aku kurang, tambah dong berat badannya, gimana caranya gitu. Aku juga gitu teman-teman, beneran. Aku juga berat badan tuh kurang dulu, kurus aku beneran. Tapi aku berusaha gimana caranya. Meskipun badan aku kurus, aku harus kuat. Gimana caranya membiasakan diri di rumah, olahraga, lari, jogging, push up, yang lain sebagainya. Tolonglah itulah teman-teman, beneran aku mah. Karena kalau misalkan fisik kitanya udah terbiasa dengan berat-berat kayak olahraga dan lain sebagainya, pas nanti kita bekerja tuh kita terbiasa gitu, nggak kaku, bener-bener nggak kerasa capek gitu, beneran. Kalau misalkan kitanya jarang gerak, jarang olahraga, kerjanya rebahan terus, paling ya di rumah terus gitu, nggak olahraga, aku yakin kalian bakalan lemah fisik kalian beneran. Pas nanti kerja bakal gampang capek kalian, terus ya gitulah, beneran. Aku mah ini mah bilang kayak gini bukan aku gimana-gimana ya sama kalian. Aku cuma kasihan gitu kan. Itu yang aku alami aja gitu. Jadi sebisa mungkin mumpung masih kalian di rumah, belum pergi ke Jepang, kalian persiapin itu fisik kalian. Terus jaga pola makan, pola tidur udah gitu. Beneran deh, sebelum kalian pergi ke Jepang, misalkan kalian udah daftar, kalian udah di LPK, kalian lagi proses nih, aku bilangin dengan hati yang tulus ya gitu kan, dari hati aku paling dalam, anggap aja aku keluarga kalian sendiri gitu, kayak abang kamu sendirilah gitu. Kalau misalkan kalian lebih bawah gitu, kayak anggap aku adik kamu kalau misalkan kamu lebih tua daripada aku. Tolong deh, itu doang, jaga pola makan, pola tidur, fisik. Terus jauhin hal-hal yang istilahnya ngerusak ke tubuh sebelum kamu pergi ke Jepang deh. Sebelum itu doang deh gitu. Karena untuk proses pergi ke Jepang tuh banyak MCU-nya teman-teman. Kayak nanti kita masuk MCU lagi, dites lagi badan kita, ini lagi cek lagi, medikalan lagi gitu. Jadi sebisa mungkin kalian hindari lah gitu kan, yang istilahnya nanti bakalan bikin kalian susah gitu, bakal kalian gagal gitu kan di MCU itu. Jujur ya, yang bikin aku paling takut gak lolos tuh ya bukan bahasa Jepang. Yang bikin aku paling takut gak jadi ke Jepang tuh karena medikal. Beneran, kalian apa ada ngerasain sama aku nggak? Gitu. Sampai aku tuh bener-bener takut karena aku dulu main game terus, dulu sampai malam, sampai pagi main game ya kan. Mata aku tuh takut kayak kenapa-napa, takut minus, takut nggak bisa jadi gitu kan. Sama aku juga punya ketakutan gitu. Ya, intinya bahasa Jepang itu bukan hal yang paling pertama. Yang paling pertama adalah fisik.
ingat nih, untuk program magang ke Jepang ini yang paling pertama adalah kesiapan fisik, kedua sikap, yang ketiga baru bahasa Jepang dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi itu, dijaga fisik kalian sedini mungkin, apalagi teman-teman yang mungkin sekarang nih masih sekolah, SMK, SMA gitu. Kalian gak bakal tahu ya kan efek dari kehidupan kalian sekarang nanti ke depannya. Karena mungkin ya aku juga pas masih sekolah mah bodo amat, gak peduli mau gimana gitu kan ya. Gak bakal ada peduli, so teman-teman juga mungkin gak peduli sama diri kalian sendiri. Bodo amat mau gimana ya, happy aja masa-masa sekolah. Tapi nanti kerasanya tuh pas apa? Pas udah lulus sekolah, nyari kerja susah, medikalan gagal, tes mata minus, tes dan lain-lain gitu kan. Itu salah siapa? Bukan salah siapa-siapa, salah diri kita sendiri ya kan, yang nggak sadar bahwasanya dari pola hidup kita yang sebelumnya tuh kita seperti apa sih gitu kan, pola makan, pola tidur yang nggak beraturan dan lain sebagainya, ya kan. Makanya yuk dari sekarang gitu ke bareng-bareng sadar, aku juga ya sama lagi belajar gitu kan buat gimana caranya pola hidup lebih baik gitu ke depan. Kalau misalkan pola hidup kita udah bener, insya Allah nanti kita juga ngejalaninnya lebih enak gitu, lebih enjoy, lebih positif. Mungkin menurut aku sih kayak gitu. Pokoknya intinya buat teman-teman yang mau persiapan pergi ke Jepang, jaga kesehatan, jangan sampai ada kecelakaan amit-amit gitu kan, sampai terjadi kecelakaan atau apapun, jangan deh, hindari yang seperti itu ya. Meskipun memang takdir di tangan Tuhan, tapi seenggaknya kita menjaga hal-hal yang bakal terjadi apa-apa ke dalam diri kita gitu kan ya. Gitu. Oke. Ya, semangat terus untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton video ini ya, meskipun videonya kayak gini. Maaf aku sambil rebahan karena capek. Ya, nanti lagi ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa ya. Skip aja. Soalnya channel ini mah bebas, enjoy, dan ya nggak usah terlalu tegang lah. Santai sama ojek. Pokoknya dadah. Assalamualaikum.